Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rizky Adi Saputra, NIM 2020-11158. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah teknik digital. Yang pertama di sini ada anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama ada Jessica Jennifer Tarore dengan NIM 2020-11135. Yang kedua ada Muhammad Kansadi Rama Yasmin dengan NIM 2020-11139. Yang ketiga ada saya sendiri. Yang keempat ada Sultan Arif Muzaffar dengan NIM 2020-11167. Yang kelima ada Maulana Mawardi dengan NIM 2020-11171. Yang terakhir ada Muhammad Haji Ramdhani dengan NIM 2020-11172. Next. Nah, di sini ada daftar materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada half adder, yang kedua ada full adder, yang ketiga ada rangkaian adder paralel 2 bit menggunakan HA dan FA, yang keempat ada diagram rangkaian adder paralel 3 bit, yang kelima ada rangkaian pengurangan. Next. Nah, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Jessica. Kepada Jessica, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Jessica Jennifer Tarore, NIM 2020-11135. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai half adder. Next. Half adder merupakan rangkaian elektronika yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan biner, yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Merupakan rangkaian elektronika yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan binary, yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 2 input dan 2 buah output. Salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lainnya sebagai hasil dari penjumlahan. Next. Di sini ada simbol rangkaian dan tabel kebenaran dari half adder. Simbol rangkaiannya seperti di samping, kemudian ada tabel kebenarannya seperti di bawah ini. Jika kita memasukkan input dan outputnya 0, maka nilai keluarannya atau carry-nya itu 0. Begitu juga dengan input 0 dan 1, nilai outputannya itu 0, dan input 1 dan 0 itu nilai carry-nya 0. Di sini jika kita memasukkan input 1, maka nilai carry-nya akan menjadi 1. Atau untuk lebih jelasnya, untuk menghitung carry digunakan sebuah gerbang AND yang karakter utamanya adalah bahwa akan menghasilkan nilai 1 ketika kedua masukannya bernilai 1. Jadi, carry 1 hanya akan dihasilkan dari penjumlahan 2 digit bilangan biner sama-sama bernilai 1, yang dalam penjumlahan utamanya akan menghasilkan nilai 0. Next. Rangkaian half adder memiliki 2 terminal input dan 2 variabel bilangan biner dan 2 terminal output, yang yaitu sum dan carry, atau carry itu output. Aturan-aturan untuk melakukan penambahan biner 2 bit sebagai berikut. Aturan pertama, 0 tambah 0 sama dengan 0. Aturan kedua, 0 tambah 1 sama dengan 1. Aturan ketiga, 1 tambah 0 sama dengan 1. Aturan keempat, 1 tambah 1 sama dengan 0, dan carry 1 sama dengan 10. Next. Gerbang logika yang kita gunakan dalam half adder ada 2, yaitu gerbang AND dan gerbang XOR. Gerbang AND di sini merupakan gerbang yang akan menghasilkan nilai keluaran atau output logika 1 jika semua masukan atau input bernilai logika 1, dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan atau input bernilai logika 0. Kemudian ada gerbang XOR yang merupakan gerbang yang berfungsi sebagai carry bit atau sebagai controller inverter, di mana salah satu input melewatkan data biner dan input lainnya berfungsi sebagai pemberi sinyal kontrol. Next.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kasadi Ramesmin, NIM 2020 11139. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya, itu half adder, dan ini adalah materi kedua, yaitu full adder. Full adder itu sendiri memiliki pengertian, yaitu rangkaian elektronik yang dimana tidak dapat bekerja saat melakukan perhitungan penjumlahan yang sepenuhnya dari dua buah bilangan binary, yang masing-masing itu terdiri dari 1 bit. Rangkaian adder ini itu mempunyai 3 inputan dan 2 buah outputan. Salah satu inputnya itu adalah nilai dari pindahan penjumlahan. Kemudian sama seperti pada half adder, itu salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan, dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Dan ini ada fungsi dari full adder, itu ini mana dia bisa kita gunakan atau berfungsi untuk menjumlahkan bilangan-bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Penjumlahan dari bilangan biner ini itu sama halnya dengan penjumlahan bilangan desimal, di mana hasil penjumlahan tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada summary atau sum dan carry. Apabila hasil penjumlahan pada suatu tingkat atau kolom melebihi nilai maksimumnya, maka output carry akan berada pada keadaan logika. Kemudian ada simbol rangkaian dan tabel kebenarannya dari full adder. Untuk simbol rangkaiannya ada di samping kanan ini. Kemudian ada untuk input tabel kebenaran itu dari full adder, ada inputannya itu up dan outputnya. Ini kemudian itu diagram blok full adder, itu rangkaian full adder pada prinsipnya bekerja seperti half adder tadi, tetapi ia mampu menampung bilangan carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Jadi jumlah inputnya ada 3, A, B, C, dan C in. Sementara bagian output ada 2, S dan CO. C output, C in input ini dipakai untuk menampung bit carry dari penjumlahan sebelumnya. Kemudian rangkaian dari n buah full adder itu bisa dipakai untuk menjumlahkan n bit bilangan biner. Maka dalam hal ini kita akan memperoleh rangkaian yang disebut triple carry adder, seperti yang kita bisa lihat di samping ini, di mana dia adalah triple carry adder 4 bit. Kemudian pengaplikasian key map pada rangkaian full adder itu bisa kita lihat di samping ini, beserta aljabar booleannya. Dan dia akan memiliki hasil yaitu S sama dengan A aksen, B C in aksen, tak ditambah A aksen, B aksen, C in, ditambah A B C in, ditambah A B aksen, C in aksen. Ya, tidak bisa direduksi. Dan ini adalah key map-nya. Dan ini adalah aljabar boolean dari full adder. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sultan. Ya, perkenalkan, nama saya Sultan Arif Muzaffar. Sebelumnya suara saya terdengar jelas enggak? Terdengar. Ya, selanjutnya ada gerbang logika full adder. Gerbang logika full adder ini ada gerbang N, gerbang XOR, dan gerbang OR. Nah, gerbang N ini, gerbang N akan menghasilkan keluaran output jika logikanya 1, dan jika semua masukan input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output logika 0. Kalau salah satu dari masukan input bernilai logika 0. Nah, selanjutnya ada gerbang XOR. Gerbang logika XOR dapat berfungsi sebagai carry bit atau sebagai controller inverter, di mana salah satu input melihatkan data biner dan input lainnya berfungsi sebagai pemberi signal kontrol. Dan satunya laginya adalah gerbang OR. Gerbang OR yaitu gerbang logika yang merupakan gerbang logika yang outputnya Y akan bernilai benar atau
Hai, jika terdapat salah satu input yang bernilai benar. Komponen elektronika yang menggunakan gerbang logika OR adalah IC 7432. Tabel kebenaran OR adalah seperti yang ditunjukkan berikut ini. Aplikasi KeyMap pada rangkaian full adder. Nah, di sini bisa dilihat aplikasi KeyMap pada rangkaian full adder ini dan tabel kebenarannya, yaitu ada A, B, C in, S, dan C out. Next. Nah, di sini ada aljabar boolean full adder. Selanjutnya materi yang ketiga ini, materi C akan saya sampaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Mardi, 2020-1111. Materi C kali ini berjudul rangkaian adder paralel 2 bit menggunakan HA dan FA. Next. Kita ulas sedikit, tadi sudah dijelaskan oleh Jessica. Rangkaian HA atau half adder adalah rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Nah, rangkaian ini itu hanya melakukan operasi penjumlahan dua bilangan biner 1 bit. Lalu half adder ini memiliki dua terminal input untuk dua variabel bilangan biner dan dua terminal output, yaitu sum atau summary out dan carry out atau carry. Lanjut. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Jessica, di sini ada aturannya yaitu aturan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, lalu ketiga aturan pertama dari tiga aturan pertama tersebut mudah dimengerti. Sedangkan untuk aturan keempat, nyatakan bahwa penjumlahan biner 1 tambah 1 sama dengan 10 desimal 2. Lalu angka 1 hasil penjumlahan dibawa ke kolom yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dan dikatakan terdapat carry. Lanjut. Nah, rangkaian diagram logikanya menggunakan XOR dan AND. Lalu masukannya diberi simbol A dan B, dan keluarannya diberi simbol sigma yang berarti jumlah atau sum, dan simbol CO yang berarti bawaan atau carry out. Lalu diagram logika dan penambah setengah half adder ini dengan input A dan B, simbol half adder dan tabel kebenaran ada diberikan pada gambar berikut. Next. Nah, di sini ada input dan masukan inputnya ada A sama B, lalu ada keluarannya, ada sum dan carry. Di sini sesuai aturan yang tadi dari tabel kebenarannya, aturan 1 0 A dan 0 B. Aturan kedua 0 tambah 1 hasilnya 1, aturan ketiga 1 tambah 0 hasilnya 1. Lalu aturan keempat ini ada 1 tambah 1 hasilnya 0 dan 1. Lanjut. Nah, lalu juga kita mengulas sedikit materi full adder. Rangkaian full adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan penuh dari dua buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Nah, rangkaian ini mempunyai 3 input dan 2 output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan. Kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Ini untuk rangkaian full adder sendiri digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Nah, rangkaian full adder juga bisa dibentuk dari gabungan dua buah rangkaian half adder dan sebuah gerbang OR untuk menjumlahkan carry out. Ini kita ulas sedikit saja, lanjut. Nah, di sini juga ada tabel kebenaran dan rangkaiannya. Ada inputannya, ada A sama B, ada carry in, lalu ada outputnya sum dan carry out, dan tabel kebenarannya. Lanjut.
Nah, kita masuk ke inti dari materi ini. Di sini ada pengertian dari rangkaian parallel header. Nah, rangkaian parallel header adalah rangkaian full header yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya, tergantung jumlah full header yang diparalelkan. Lanjut. Nah, di sini ada masuk materi dari pengertian paralel header 2 bit. Nah, untuk rangkaian ini tuh dibangun dengan menggunakan rangkaian half header dan full header. Nah, rangkaian penjumlahan paralel ini juga digunakan untuk mengoperasikan penjumlahan terhadap dua bilangan dengan nilai bit lebih dari satu. Rangkaian paralel dapat terdiri atas kombinasi beberapa header. Nah, di sini ada contoh dari rangkaian paralel 2 bit dengan full header. Kita lihat di sini ada rangkaiannya. Lalu lanjut. Dan juga di sini juga ada contoh rangkaian paralel 2 bit, rangkaian ekuivalen 2 bit paralel header. Nah, di sini ada keterangannya. Jika nilai A dan B diinputkan pada rangkaian di atas, maka outputnya add 0 sama dengan 0 dan add 1 sama dengan 1. Untuk penjumlahan dengan jumlah bit yang lain, maka cukup ditambahkan rangkaian full header. Misalnya untuk penjumlahan 4 bit, maka diperlukan tambahan 1 rangkaian half header dan 3 rangkaian full header. Lanjut. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Aji. Terima kasih. Terima kasih Maulana Walidi. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aji Ramdhani dengan NIM 2020-11172. Terus selanjutnya materi D, diagram rangkaian header paralel 3 bit. Lanjut. Rangkaian header 3 bit dengan menjumlahkan 3 bit disebut full header. Mengolah penjumlahan 3 bit bilangan atau lebih, oleh karena itu dinamakan rangkaian penjumlahan lengkap. Perhatikan tabel kebenaran berikut. Di sini ada A, B, C, sum, dan carry. Jika ada A-nya 0, B 0, C 0, sumnya maka 0 dan carry-nya juga 0. Selanjutnya pada tabel yang kedua, nomor yang kedua itu A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, sumnya 1, carry-nya 0. Yang ketiga, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, sumnya 1, carry-nya 0. Yang keempat, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, sumnya 0, carry-nya 1. Selanjutnya, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, sumnya 1, carry-nya 0. Selanjutnya, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, sumnya 0, carry-nya 1. Selanjutnya, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, sumnya 0, carry-nya 1. Selanjutnya, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, sumnya 1, carry-nya 0. Lanjut. Dari tabel di atas, dapat dibuat persamaan boolean sebagai berikut. S sama dengan either B, C tambah A, B, C ditambah either B, C tambah A, B, C sama dengan A plus B plus C. Nah, carry-nya itu ialah A, B, C ditambah A, B, C tambah B, C tambah B, C. Dengan menggunakan peta benar, carry dapat disederhanakan menjadi carry sama dengan AB tambah AC tambah BC. Lanjut. Nah, selanjutnya ini diagram rangkaian paralelnya. Nah, jadi di sini kan ada A2, B2. Nah, karena paralel jadi disambungin seperti pada gambar tersebut. Lanjut.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Tes, terdengar sudah? Udah. Izin memperkenalkan diri, nama Rizky Adi Saputra dengan NIM 2020-11158. Di sini saya akan mempresentasikan materi E, yaitu tentang rangkaian pengurang. Next. Rangkaian pengurang atau subtractor adalah sama seperti pada rangkaian pengurangan biner. Pada rangkaian pengurangan biner juga dapat dibagi menjadi half subtractor dan full subtractor. Rangkaian half subtractor merupakan dasar untuk menyusun atau membuat rangkaian full subtractor. Jadi untuk dapat memahami rangkaian full subtractor, kita wajib terlebih dahulu memahami prinsip dasar dari rangkaian half subtractor. Berikut ini adalah penjelasan dari rangkaian half subtractor dan full subtractor. Next. Nah, yang pertama rangkaian pengurangan subtractor. Rangkaian half subtractor ini rangkaian pengurangan setengah atau half subtractor merupakan implementasi dari operasi pengurangan dasar dua bilangan biner. A0 kurang B0 sama dengan R0 plus B output. Pada rangkaian ini tidak ada pengurangan borrow-in yang dilibatkan, yang artinya pada rangkaian ini proses pengurangan belum sempurna. Berikut ini ada rumus dasar pengurangan biner yang dapat dilakukan oleh half subtractor. Next. Nah, ini rangkaian pengurangan subtractor rumus dasar pengurangan biner. Rumus dasar pengurangan di atas dapat kita gambarkan dalam bentuk kebenaran truth table pada gambar di samping. Next. Rangkaian pengurangan subtractor dari tabel kebenaran terlihat bahwa pengurangan belum melibatkan adanya borrow-in. Polanya kira-kira seperti berikut. A0, B0 kurang R0 plus B out. Dari tabel kebenaran di atas dapat persamaan R0 dan B output dengan key map. Di samping itu merupakan tabel kebenarannya. Next. Dengan demikian kita dapat merancang sebuah rangkaian pengurangan seperti gambar berikut ini. Ini merupakan rangkaian half subtractor. Adapun simbol dalam rangkaian half subtractor ini adalah sebagai gambar berikut. Next. Yang kedua, rangkaian full subtractor. Rangkaian full subtractor, ketidakmampuan rangkaian half subtractor dalam melibatkan borrow-in dapat diatasi dengan menggunakan rangkaian full subtractor. Sesuai dengan namanya, full subtractor merupakan penjumlahan penuh yang maksudnya sudah melibatkan borrow output dan borrow input dalam prosesnya, sehingga proses pengurangan dapat dilakukan dengan sempurna. Di samping merupakan pola pengurangan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Next. Pola di atas tadi dapat kita gambarkan dengan sebuah tabel kebenaran sebagai berikut. Ini merupakan tabel kebenaran untuk pengurangan 2 bit biner. Lanjut. Dari tabel kebenaran dapat nilai R1 dan B output menggunakan key map. Seperti key map pada sebelah ini. Dari hasil rangkaian key map di atas, kita bisa merancang sebuah rangkaian full subtractor seperti gambar rangkaian berikut ini. Ini merupakan rangkaian full subtractor. Next. Pada dasarnya rangkaian full subtractor ini dibentuk dari dua buah half subtractor yang masing-masing borrow outputnya digabungkan dengan sebuah gerbang OR. Adapun simbol dari rangkaian full subtractor ini dapat dilihat pada gambar seperti berikut. Next. Terima kasih dari kita kelompok 2. Ini ada quotes dari Thomas Alva Edison. Saya tidak gagal,
saya justru sukses menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil. Kurang lebih mohon maaf dari kelompok kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore.